Ibu yang berasal dari Kabupaten Bandung Barat ini secara kebetulan tidak bisa tidur itu sejak Jokowi jadi presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Saiful Zaman. Kita semua tahu kalau tidur adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi pas kita tidur, kan ini sel-sel kita beregenerasi semua ya. Memperbaiki sel-sel yang rusak dengan sel-sel yang baru. Lalu, apa jadinya kalau seseorang ini kurang tidur atau bahkan tidak tidur sama sekali? Ya, ada beberapa percobaan di masa lalu yang pernah dilakukan, terutama pada masa Perang Dunia Pertama dan Kedua, di mana orang-orang dikumpulkan lalu dipaksa untuk tidak tidur dengan bantuan obat-obatan yang mereka miliki. Hasilnya sangat mengerikan. Ada banyak kisah-kisah tentang hal ini yang beredar di internet. Para sahabat bisa browsing sendiri lah ya, detail ceritanya seperti apa saja. Dan di kabar yang satu ini, kita menemukan sebuah informasi bahwa ada seorang ibu yang tidak tidur selama 7 tahun. Ibu yang berasal dari Kabupaten Bandung Barat ini secara kebetulan tidak bisa tidur itu sejak Jokowi jadi presiden. 2014, yaitu pas awal periode pertama Jokowi atau pada waktu akhir masa periode kepemimpinan Bapak SBY. Tapi ini kan cuma kebetulan aja, karena untuk kasus ibu ini ada penyebab lainnya. Ya, tapi kan wajar sebenarnya sih kalau di zaman pemerintahan sekarang rakyat jadi susah tidur karena reaka pusing. Sekilas dari kabar ini juga kita menemukan sebuah informasi kalau ibu ini sudah menempuh berbagai cara untuk mengobati dirinya agar dia bisa tidur kembali seperti orang normal pada umumnya. Dia sudah mencoba berbagai metode pengobatan, mulai metode pengobatan mainstream atau ala barat gitu, metode pengobatan seperti biasanya ke dokter, ke rumah sakit dan sebagainya, hingga pengobatan-pengobatan alternatif atau pengobatan tradisional. Tidak 1-2 rumah sakit yang pernah dia kunjungi, berbagai rumah sakit sudah dia kunjungi, mulai dari rumah sakit pemerintah hingga rumah sakit swasta yang berharga mahal. Ibu ini juga pernah menjalankan terapi obat tidur, di mana ibu ini dikasih obat tidur agar bisa kembali tidur seperti orang lain. Akan tetapi ibu ini hanya ngelenyap aja gitu. Memang berhasil tidur, tapi cuman ngelenyap aja. Jadi gimana ya bahasa Indonesianya? Tidur aja sebentar gitu. Udah gitu. Nah, bahkan di pemeriksaan yang terakhir di salah satu rumah sakit swasta yang cukup besar dan berfasilitas lengkap di kota Bandung, ibu ini membuat dokter-dokter di sana menjadi kebingungan. Karena setelah diberikan bius total, badannya tidak merespon, badannya mati rasa gitu. Seperti halnya yang di bius total. Akan tetapi ibu ini tetap melek. Tidak tertidur sama sekali. Ya kita sebagai orang Islam tahu betul kalau tidak semua hal yang Allah turunkan di muka bumi ini kita ketahui secara detail penyebabnya, prosesnya dan sebagainya. Salah satu yang menjadi tanda tanya sampai sekarang dan tetap Allah jaga kerahasiaannya adalah perkara tidur dan juga mimpi. Nah, ibu ini adalah kasus nyata di mana dokter-dokter di Indonesia atau bahkan di seluruh dunia bingung bagaimana caranya menidurkan ibu ini yang memang tidak bisa tidur sama sekali. Jadi di tengah kabar duka ini ada nilai positif yang bisa kita ambil, yaitu kita harus meyakini betul-betul kalau Allah itu Maha Kuasa. Allah itu menyimpan berbagai hal yang kita sama sekali tidak berdaya dan tidak tahu soal hal itu, ya nggak?
Nah, kami dari channel Saiful Zaman mengajak sahabat channel Saiful Zaman yang mengetahui alamat tinggal ibu ini. Nanti tolong alamatnya di WhatsApp-kan saja melalui nomor WhatsApp yang tertera nanti di end screen di akhir video. Insya Allah saat kami mendapatkan alamat tersebut, kami akan coba untuk mencantumkan alamat ibu tersebut di kolom deskripsi. Karena sejujurnya saja, ibu ini sangat membutuhkan bantuan kita. Karena bukan saja penyakit ibu ini langka, tapi bisa jadi penyakit ibu ini adalah penyakit yang ditemukan pertama kali oleh pihak kedokteran di seluruh dunia. Bisa jadi seperti itu. Jadi dengan dicantumkannya alamat ibu tersebut di kolom deskripsi, maka para sahabat channel Saiful Zaman yang memiliki kelebihan-kelebihan finansial, di mana para sahabat Saiful Zaman ini memang kita ketahui sebagai orang-orang yang dermawan, ini dapat menyalurkan bantuannya kepada ibu ini. Atau bisa saja mereka datang lalu memberikan dukungan moral terhadap ibu yang berasal dari Kabupaten Bandung Barat ini. Sebelum saya menutup video ini, saya ingin menyampaikan sebuah solusi yang terlintas begitu saja di benak saya. Jadi mungkin apabila dari para sahabat ada yang mengenal ibu ini, apakah saudaranya, tetangganya, atau kerabatnya, tolong sampaikan solusi sederhana dari rakyat jelata yang bodoh ini. Kita semua tahu kan ya, kalau Al-Quran ini adalah obat. Nama lainnya kan Al-Quran adalah Asyifa. Obat. Berarti tidak hanya obat dalam satu penyakit, tapi obat dari banyak penyakit, berbagai penyakit. Bahkan obat sakit hati, putus cinta itu kan bisa diobatin sama Al-Quran, ya enggak? Bagi para sahabat yang pernah mengalami kegagalan pernikahan, terus curhat ke Ustadz, paling disuruhnya apa? Coba banyakin baca Al-Quran, tilawah Al-Quran, ya enggak? Karena Al-Quran ini obat, bahkan untuk penyakit yang tidak kasat mata seperti sakit hati. Karena apapun ya, salah satunya putus cinta yang tadi saya bilang. Oleh karena itu, bagi para sahabat yang tadi kenal sama ibu ini, dekat sama ibu ini, tolong sampaikan kepada ibu yang ada di berita ini untuk memperbanyak kontak dengan Al-Quran, untuk memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Apakah itu dengan tilawah, tahfiz Quran, menghafalkan Al-Quran, atau tadabbur Al-Quran, apapun itu, tapi diperbanyak komunikasinya dengan Allah melalui interaksi-interaksi yang intensif dengan Al-Quran. Sehingga ibu dapat menjadi lebih mesra dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga saat ibu berdoa tidak ada lagi hijab antara ibu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya langsung sampai kepada Allah. Karena hubungan ibu dan Allah saat ibu memperbanyak tilawah Al-Quran, ini menjadi sangat-sangat erat, sangat-sangat mesra. Yakinlah Bu, walaupun penyakit ini membingungkan para dokter, walaupun penyakit ini belum ada namanya, katakanlah seperti itu, walaupun penyakit ini adalah penyakit yang sangat langka, belum ada obatnya, tapi ibu harus ingat, yang menciptakan penyakit ini siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah tentu punya kuasa dan wewenang untuk menyembuhkan ibu dari segala penyakit yang ibu derita. Insya Allah saya yakin seyakin-yakinnya. Untuk saat ini, solusi dan ikhtiar yang saya sebutkan barusan adalah solusi terbaik yang bisa ibu jalankan untuk saat ini. Ya, segitu aja dari saya. Saya Yusuf pamit undur diri. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada yang saya sampaikan ini salah kaprah, salah cara penyampaiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Bagi sahabat semua yang ingin turut serta membersamai perjuangan kami, sahabat semua bisa memberikan support dalam bentuk finansial dengan berdonasi ke rekening ini. Jangan lupa juga untuk mengkonfirmasikan sekaligus kita membangun silaturahim dengan lebih personal melalui WhatsApp di nomor ini.